Dan sampai sekarang masih di sana. Dan ada yang aneh Pak, itu ada apa namanya, ada yoninya itu. Kotaknya itu ketika lingganya yang sekarang disimpan di tempatnya Pak Sriono, itu ketika dipasang itu roboh. Besarnya itu roboh. Berarti kan dimungkinkan mungkin masih ada lagi mungkin lingga yang lain yang mudah-mudahan ketemu itu. Karena judulnya bukan yang di tempatnya Pak Sriono. Judulnya itu bukan itu. Bukan roboh itu. Menemukan yang entah spektakuler ataupun ya misalnya temuan baru, tapi walaupun tidak ketemu, yaitu juga data bahwa di sini steril, tidak ada temuan apa-apa. Walaupun kosong tapi juga data. Kalau kita cek, kita lakukan penelitian, hasilnya nggak gitu. Pak Joko, Mas Yan, coba kasih Pak. Tunggal. Ini kita kedua mungkin apa? Ini ya, untuk dia benang ini. Oh iya. Oh iya. Ini anu ya Pak. Iya. 7 hari kan dengan kemarin kan mau tunggu Pak Dalian membaca kita ya. 7 hari pun nanti di efek pada Paris ini hari pertama. Wah, betul daripada gimana Pak, terkait dengan kegiatan pada siang hari ini mungkin bisa disampaikan alasannya untuk melakukan ekskavasi di sini. Ya, terima kasih. Jadi mungkin pada hari ini kita melanjutkan penggalian ekskavasi penyelamatan yang dulu pernah dilakukan tahun 2016. Jadi ketika dulu ditemukan di tahun 2016 itu ada yoni sudah muncul di permukaan, tapi kemudian ada struktur yang diduga itu adalah candi, tapi di bagian bawahnya, jadi bagian atasnya atau bagian kakinya pun sudah tidak lengkap. Kemudian mungkin selasar ataupun tubuh ataupun atap tidak diketemukan jejaknya, dalam artian batu-batu yang ada sekarang pada saat ini. Kemudian untuk tahap ini mungkin dulu di tahun 2016 dari tim yang lama itu mengajukan perencanaan untuk tahap 2, tapi baru terwujud atau terlaksana saat ini di tahun 2021. Informasi dari tim yang lama, jadi memang dulu di sebelah barat itu kan ada struktur dan diduga itu adalah perwara, dan pada hari ini kita mencoba untuk melanjutkan temuan tersebut. Pada saat ini mungkin itu sudah teruruk tanah, ada tererosi karena sudah lama. Nanti akan kita buka lagi. Ini adalah dulu pernah didata 2016, kemudian ini kita lanjutkan sebelah timurnya, apakah itu nyambung atau enggak, ataupun jika nanti nyambung akan sampai di mana. Semoga nanti ada temuan-temuan yang baru lah, yang baru. Jadi bukan hanya itu susunan batu lepas, tapi benar-benar batu yang struktur yang masih in situ, dan semoga bisa mengungkap aspek kesejarah ataupun denah lingkungan di wilayah ini, situs Watu Genuk. Terus untuk penggalian yang pertama tahun 2016 itu apa yang ditemukan pada saat itu, Pak? Yang diketemukan adalah itu struktur dinah candi. Jadi dulu diduga ada 2 kali bangunan candi. Jadi yang pertama kalau salah ukurannya 3,8 kali 3,8, kemudian diperluas menjadi 5,5 kali 5,5 meter. Untuk
apa dugaan sementara itu candi ini dibangun di era apa itu Pak? Jadi ini mungkin ya bareng sama candi-candi ya, jadi era Mataram kuno juga ya. Jadi mungkin ada juga ada temuan yoni, kemudian juga ada batu-batu candi yang berasal dengan bahan andesit. Jadi ketika itu kita analisa ya sejaman dengan teman-teman yang di Boyolali juga. Berarti Dari perkiraan Lama sekitar Jandisari. abad ke-8 gitu ya atau 9? Abad iya 9, 10 ya itu ya. Begitu ya. Iya. Terus untuk penggalian ekskavasi yang tahun ini sampai berapa hari ini nanti Ini targetnya? kemungkinan kita efektif di lapangan mungkin sekitar 5-6 hari. 6 hari aja. Iya. Ada target tertentu nggak kalau selama 6 hari itu? Tidak ada. Jadi mungkin ketika kita menemukan ini, misalnya ada struktur, kita kejar. Ini nanti kemana? Tapi ketika tidak menemukan struktur ya kita gali sampai batas tanah asli. Tanah asli adalah sudah benar-benar dulu tanah yang muka tanah yang dulu sudah sama dengan yang kita gali sekarang. Jadi berarti kotak galian ini sudah tidak ada apa-apanya. Kita akan berpindah ke kotak lain berdasarkan hasil pemeriksaan pengolahan data dari GPR. Kita sebetulnya sudah mengolah data mengambil data di sini pakai GPR, ground penetrating radar. Kemudian ketika hasilnya sudah bisa dibaca, kita cross check di lapangan, kemudian kita titik dengan patok-patok yang mungkin sebagian masih ada patoknya. Itu yang disebut ada kertasnya itu contoh 1, 2, 3 itu kan. Dugaannya ada anomali di situ. Gitu. Terus itu apa itu selama 6 hari kalau mungkin tidak ditemukan apalah yang berarti. Terus itu nanti ada kayak schedule berikutnya itu biasa berapa bulan atau apa gitu. Oh ya nanti target selanjutnya jadi memang akan mencari apa lagi di situ. Aspek apa lagi yang ingin diketahui dari situs suatu gunung. Jadi misalnya dalam suatu candi atau ini mungkin bisa disebut lingkungan candi ya, karena mungkin kita lihat ada suatu tanah yang gumuk atau yang ditinggikan, kemudian juga ada batu-batu yang untuk istilahnya talut atau pagar. Di situ mungkin ada tangga masuk, tangga naik misalnya, atau tangga turun. Kemudian juga ada nggak mungkin pagar halaman sini jika ini ada perwaranya, atau mungkin ada lantai aslinya ya, macam banyak yang Itu dirumuskan dari tim BPCB sendiri atau mungkin ada laporan dari semua masyarakat gitu juga? Dari BPCB yang berdasarkan hasil penelitian jadi ada di Candi Sewu, kemudian candi macam-macam itu kan, karena biasanya kayak gitu. Jadi ada kayak misalnya situs Liangan yang di Temanggung itu juga ada Perbandingan itu. Iya, ada semacam teras atau berunda itu kan. Tapi juga ada tangga naiknya, ada di sebelah sana ada tangga turunnya, mungkin ada semacam rute masuk lewat sini, keluar lewat sini misalnya kayak gitu. Jadi tapi memang sini ya sebatas ini, kita masih sudah menemukan ini, kemudian kita cari yang lain, kemudian apakah dari hasil penelitian ini juga nanti akan ada rekomendasi apalagi, kita juga belum tahu apakah dengan ternyata menemukan ini dilanjutkan tahun depan untuk ngejar misalnya denah struktur pola atau komplek percandian misalnya ada lebih dari satu misalnya. Ya, semacam itu kan. Terus terakhir harapannya dari BPCB itu? Harapannya khusus untuk yang situs suatu gunung ini, jadi kami berharap bukan hanya BPCB Jawa Tengah yang berperan aktif dalam pelestarian cagar budaya, jadi pemerintah kabupaten kemudian provinsi Jawa Tengah juga ikut turut andil di dalam pelestarian cagar budaya khususnya di situs suatu gunung. Tapi yang terpenting adalah masyarakat sekitar sebagai istilahnya garda terdepan untuk perlindungan. Jadi karena dia yang ada di sekitar tahu yang tiap harinya, jadi misalnya dulu sini misalnya apik sekarang longsor misalnya, itu kan juga ada kepedulian, kemudian juga ada sebaiknya ini ditampingnya atau gimana itu, termasuk juga nanti masyarakat yang malah mungkin masih mempergunakan itu malah merawat daripada ketika ini masih dipakai
apa ya, sembahyang di pada umat tertentu itu malah itu lebih apa, Bisa terawat. iya bisa terawat karena dia ikut menghargai, dan di sini saya berdoa kepada leluhur atau kepada Tuhanku misalnya, itu kan juga pasti akan ya dirawat gitu. Jadi memang dengan ya, dengan Pak siapa? Kinarto sebagai apa dari BPJB? saya di BPJB sebagai pamong budaya ahli muda. Jadi terkait dengan ekskavasi yang dilaksanakan oleh BPJB Jateng pada hari ini Kamis 4 November 2021 di lokasi Candi Watu Genuk. Pada hari ini dari Yayasan Forum Budaya Mataram dan Dewan Pemerhati Penyelamat Seni Budaya Indonesia menyambut sangat gembira dan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada BPJB Jateng, yang mana pada hari ini telah memulai melakukan ekskavasi di lokasi Candi Watu Genuk ini, dan semoga dengan ekskavasi ini nanti bisa ditemukan benda-benda cagar budaya yang masih terpendam di lokasi Candi Watu Genuk ini, sehingga bisa mengungkap sejarah Candi Watu Genuk ini di masa lalu, sehingga nanti bisa menjadi tambahan wawasan bagi generasi muda yang ada sekarang, sehingga sejarah terkait dengan berdirinya di Watu Genuk ini bisa segera terungkap. Dan saya juga berharap bahwa ke depan semoga saja dalam tempo waktu yang tidak begitu panjang, hanya 6 hari ya, semoga saja ekskavasi ini bisa berjalan dengan lancar dan baik, dan bisa sekali lagi bisa mengungkap sejarah peradaban masa lalu nenek moyang bangsa kita yang luar biasa ini. Mungkin harapan penjenengan sendiri ke depan candi ini bagaimana mungkin? Harapan saya ke depan, apabila memang nanti candi ini ternyata memang merupakan situs, bisa dikuak sejarah masa lalunya, dan memang nanti ternyata luar biasa yang ada di dalam terkandung dalam tanah yang sekarang ini masih berupa kayak gundukan-gundukan seperti ini. Harapan kami ya nanti bisa menjadi tempat objek wisata bagi Kabupaten Boyolali, dan semoga saja ini bisa menambah kasanah pariwisata kasanah pariwisata di Kabupaten Boyolali. Tembak, Pak. Kula tembak nggih. Pak Tukiman gerak-gerak. Duanya oke. Mundur 10 cm. Mundur 10 cm. Oke, ke kanan berarti